Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. David Basar, 2. Fahri Atmana Budi, 3. Wahyu Setiawan, 4. Yorda Adnan. Di sini kami akan memaparkan hasil pekerjaan kami mengenai tugas pengenalan desain game. Jadi, selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas overview. Pertama, game summary. Deadly Peace merupakan permainan bertipe permainan single player atau permainan tunggal dengan bentuk grafik dua dimensi, di mana pemain seolah-olah menjadi ikan yang lapar untuk memilih dua aktor ikan, di mana satu aktor ikan bisa dimakan dan satu aktor ikan lainnya tidak bisa dimakan atau beracun. Yang kedua, genre. Genre pada permainan yang ingin kami rancang yaitu action. Hal ini didasarkan pada pemain yang memainkan game diharuskan memainkan ikan utama yang sekaligus menjadi karakter utama dari game yang dimainkan. Tujuannya sendiri yaitu untuk memakan ikan yang dapat dimakan sehingga mencapai skor tertinggi dan bisa menjadi pemenang. Lalu yang ketiga ada theme atau tema. Game Deadly Fish ini memiliki tema bertahan hidup di dalam kehidupan laut atau samudra yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Keempat, ada influence, yaitu pengaruh yang memiliki dampak sangat jelas pada game ini yang erat kaitannya dengan rantai makanan dalam spesies laut dalam. Lalu yang kelima ada target audience. Target audience-nya sendiri yaitu untuk seluruh kalangan usia, khususnya bagi mereka yang menyukai game dengan genre action dan yang menyukai game klasik. Lalu ada player. Player ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wahyu. Ya, selanjutnya yaitu player. Nah, dalam permainan ini player yang dapat dimainkan yaitu hanya satu pemain saja atau single player. Nah, karakter yang utama yang ada pada game ini bernama Angler. Angler merupakan ikan yang hidup di dalam laut atau samudra yang paling dalam. Di sana, hidup yang ia jalani terkadang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ia harus bertahan hidup dari ikan yang akan memangsanya bernama Black Angler atau ikan beracun. Nah, yang ketiga yaitu player properties pada game ini, yakni health point sebagai indikator penentu angler hidup atau mati, serta pelindung atau shield. Yang terakhir ada rewards, yakni ucapan selamat apabila mendapatkan high score. Next. Selanjutnya, ada technical specs. Nah, technical spec pada game ini, yaitu yang pertama ada technical form pada game ini, yaitu dua dimensi. Kamera view yang digunakan dalam game ini yaitu third person yang dipadukan dengan fixed classic kamera. Yang ketiga, platform yang digunakan dalam merancang dan memainkan game ini yaitu Greenfoot. Yang keempat, game ini dapat dimainkan pada device Microsoft Windows saja. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam menunjang pembuatan game ini adalah bahasa pemrograman Java. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada game elemen atau mechanics. Akan dijelaskan oleh Fahri Admana. Ya, kita masuk ke game elemen mekaniknya. Nah, di sini yang pertama itu ada objektifnya. Nah, pada objektif game ini termasuk ke jenis capture. Nah, mengapa dikatakan capture itu? Karena tujuannya itu untuk memangsa ikan lain yang dapat dimakan. Kemudian menghindari juga ikan beracun yang dapat mengakibatkan permainannya berakhir atau kalah dalam permainan. Lanjut. Nah, yang kedua ada prosedur. Nah, pada prosedur ini terbagi lagi. Ada 4. Yang ini starting action, yang dimana mengklik start untuk memulai permainan. Kemudian ada progression of action, yakni pemain bergerak untuk memangsa ikan yang dapat dimakan dan menghindari ikan yang beracun. Yang ketiga ada special action, yakni terdapat pelindung apabila sudah memakan 2 ikan, maka playernya akan kebal
dan mendapatkan shield atau perlindungan terhadap musuh dalam durasi 1,25 detik. Kemudian ada yang keempat, ini resolving action, yang mana pemain dapat menghindari ikan beracun sekaligus dapat memakan ikan yang tidak beracun sebanyak 10 ekor sehingga bisa dianggap sebagai pemenang. Next. Nah, yang ketiga ada rules. Nah, rules dari permainan ini yang pertama itu pemain tidak boleh memakan ikan berwarna hitam atau ikan beracun. Yang mana ini akan menyebabkan akhir permainan gitu jika memakan ikan yang beracun. Yang kedua ada jika pemain memakan ikan selain warna hitam maka menambah skornya menjadi +1. Yang ketiga jika pemain memakan tiap 2 ikan, nah maka akan mendapatkan perlindungan atau shield dalam durasi 1,25 detik. Next. Yang keempat ada resource. Nah, resource-nya ini pada game ini yakni ada life dan health gitu. Jadi hal di sini dijadikan indikator apakah anglernya itu hidup atau mati gitu. Nah, kemudian masuk ke konflik. Konflik yang disajikan dalam game ini berupa obstacle atau rintangan gitu. Jadi pemain itu ini dibuktikan pada pemain yang menggunakan angler untuk bertahan hidup dengan cara menghindari berbagai rintangan, diantaranya pemangsa, yakni black angler. Next. Untuk boundary-nya atau batasan yang ada pada game ini, yakni pemain itu hanya bisa bergerak pada satu frame layar. Nah, itu untuk batasannya. Kemudian untuk keluaran dari game ini, yakni memakan jenis ikan selain black angler untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya dan memenangkan game. Dan untuk apabila memakan ikan yang beracun maka akan kalah dalam game. Untuk space-nya yakni termasuk space continue karena memang untuk pergerakannya juga terbilang juga space continue gitu. Next. Untuk time-nya atau waktu dalam game ini yakni game durasi atau game continue. Nah, ini bisa diperlihatkan pada waktu pelindungnya itu. Apabila kita makan 2 ikan gitu kan dan mendapatkan pelindung, maka pelindungnya itu selama 1,25 detik. Nah, ini termasuk waktu continue gitu atau durasi waktu. Kemudian untuk objeknya itu objek dalamnya itu ada angler atau sebagai tokoh utamanya, black angler atau musuhnya, kemudian kepiting dan berbagai macam ikan lainnya gitu. Next. Untuk actionnya itu pemain dapat memainkannya itu dengan menggunakan tombol keyboard. Nah, yang mana di sini ada tombol keyboard kiri, kanan gitu. Kemudian untuk membelokkannya juga menggunakan atas atau bawah gitu. Adapun skillnya itu yang diperlukan pemain itu kecepatan tangan. Nah, dari kecepatan tangan ini kita bisa langsung menggerakkan mouse keyboardnya itu. Menggerakkan keyboardnya ke arah kiri maupun kanan dengan ada tantangan dari ikan beracun tadi. Jadi semakin kita cepat menggerakkan atau menekan tombolnya itu, maka makin cepat pula kita dalam keahlian game ini. Kemudian ada juga kejelian. Kejelian dalam menghindari ikan beracun atau ikan berwarna hitam. Nah, apabila kita tidak jeli ya otomatis kita akan memakan ikan yang beracun dan kalah dalam game. Untuk selanjutnya ada gameplay yang akan dijelaskan oleh teman saya yakni Jordanan. Lanjut. Baik, kita masuk ke bagian gameplay, ada story. Jadi di sini tuh ada karakter utamanya yakni angler. Angler ini hidup di lautan atau samudra yang paling dalam gitu ya. Sehingga manusia juga belum pernah menyentuh ke sana. Di sana dia itu tentunya hidup sendiri dan perlu bertahan dari berbagai macam pemangsa. Contohnya adalah black angler. Ya karena untuk bertahan hidup itu memang sangat sulit. Contohnya kayak angler ini perlu memakan berbagai ikan selain black angler. Karena black angler ini merupakan salah satu kelemahannya. Karena black angler ini beracun. Next. Kemudian ada mods. Game ini termasuk ke dalam mode single player karena memang hanya bisa dimainkan oleh satu pemain saja. Kemudian ada players control. Untuk memainkan game ini tentunya bisa menggunakan keyboard. Ya, yang di keyboardnya juga bisa digunakan yaitu maju mundur
atau kanan dan kiri. Next. Kemudian ada winning. Gimana cara untuk memenangkan game ini? Yakni player harus memakan 10 ikan agar memenangkan game ini. Kemudian ada losing. Bagaimana kalau kalah? Kalau kalah itu dikarenakan playernya itu memakan ikan beracun atau yang tadi black angler itu. Maka dia akan kalah kalau misalkan player memakan black angler. Kemudian ada end. Akhir dari game yakni player menyelesaikan tantangan, baik menang ataupun kalah, yang akan muncul berupa teksnya itu kamu menang atau kamu kalah. Next. Kemudian ada aset dari game ini. Game Deadly Fish termasuk ke dalam grafik 2 dimensi yang di dalamnya meliputi tombol start, story, dan juga ada tanda tanya yaitu bantuan dan juga ada back. Kemudian yang kedua ada sound utamanya. Yang digunakan itu ya berupa sound effect agar game ini lebih berwarna. Next. Mungkin cukup terkait dengan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.